Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki dan juga rahmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat mengajukan tugas video tentang ringkasan buku yang telah saya ringkas. Tak lupa salawat serta salam saya hanturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Melinda Roza, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah semantik dan pragmatik. Sebelum lanjut mereview, izin memperkenalkan diri, nama saya Binta Kistia, NPM 1911040290 dari kelas 5E. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang telah saya ringkas, yaitu yang berjudul English Literature. English Literature atau sastra Inggris itu melalui beberapa periode, yaitu ada 8 periode. Yang pertama ada Old English atau bahasa Inggris kuno, Renaissance Literature, terus selanjutnya ada periode modern awal, ada yang keempat ada abad ke-18 atau 8th century, Romanticism, kemudian ada sastra Victoria, kemudian yang ketujuh ada period modern, dan yang terakhir ada postmodern literature atau sastra pasca modern. Pada masa Old English atau Inggris kuno, karya-karya dalam bahasa Inggris itu ditulis dalam bahasa Inggris kuno yang muncul pada abad pertengahan. Dan ini ada buktinya, yaitu dari Stedmansheim. Jadi puisi-puisi itu sangat populer dan banyak termaksud Beowulf, sastra Anglo-Saxon yang sangat mirip dengan bahasa. Kehadiran konstan syair, aliteratif atau sajak konsonan membantu orang Anglo-Saxon mengingatnya. Jadi sajak semacam itu adalah ciri bahasa Jermanik dan berlawanan dengan rima vokal atau rima akhir bahasa Roman. Tetapi literature tertulis pertama kali itu dari biara-biara Kristen awal yang didirikan oleh Agustinus dari Canterbury, dan murid-muridnya yang masuk akal untuk percaya bahwa bagaimana menyesuaikan literature atau tulisan dari sastra ini sesuai dengan Kristiani pada saat itu. Sastra Anglo-Saxon mencakup sastra yang ditulis pada Inggris kuno selama periode ini melalui 600 tahun di Inggris, dari pertengahan abad ke-5 hingga penaklukan Norman pada tahun 1066, dan karya-karya ini mencakup genre seperti puisi epik, hagiographic, khotbah terjemah Alkitab, karya hukum, kronik, teka-teki, dan lain-lainnya. Jadi secara keseluruhan itu ada sekitar 400 manuskrip atau naskah yang bertahan dari periode tersebut. Sastra Anglo-Saxon telah melalui periode penelitian yang berbeda-beda pada abad ke-19, dan pada awal abad ke-20 fokusnya adalah paleografik atau manuskrip fisik itu sendiri secara lebih umum. Dan sastra Inggris kuno ini merupakan bahasa vernakuler tertua yang ditulis dengan bahasa Inggris kuno yang dimulai dari bentuk tulisan sebagai kebutuhan praktis setelah invasi Denmark. Kemudian di sini ada extant manuskrip. Pada Old English ini totalnya ada sekitar 400 manuskrip atau naskah yang masih ada dan berisi teks Inggris kuno, 189 diantaranya dianggap utama. Manuskrip-manuskrip ini telah sangat dihargai oleh para kolektor sejak abad ke-16, baik karena nilai sejarahnya maupun karena keindahan estetik dari huruf-huruf dan elemen dekoratif dengan spasi yang seragam.
Ada 4 manuskrip atau naskah yang utama. Yang pertama ada naskah Junius. Ini lebih dikenal dengan naskah Sedmon yang merupakan antologi puisi bergambar. Kemudian ada buku Exeter yang merupakan sebuah antologi dan ini ada pada abad ke-11. Kemudian ada buku Vercelli, ini merupakan campuran dari puisi dan juga prosa. Dan yang terakhir ada Novel Codex. Ini merupakan campuran puisi dan prosa juga, tetapi ini manuskripnya lebih berisi tentang Beowulf. Penelitian di abad ke-20 berfokus pada penanggalan manuskrip, penemuan di mana manuskrip-manuskrip itu dibuat. Ada 7 skriptoria utama dari mana naskah-naskah itu berasal, yaitu yang pertama ada Winchester, Exeter, Worcester, Abingdon, Burham, dan 2 rumah Canterbury, Christ Church, dan juga Augustine. Mereka mengidentifikasi dialog regional yang digunakan di Northumbrian, Mercian, Kentish, West Saxon. Dan selanjutnya itu ada poetry. Puisi Inggris kuno terdiri dari 2 jenis, yaitu pra-Kristen Jerman yang heroik dan puisi Kristen. Ini telah bertahan untuk sebagian besar dalam 4 manuskrip utama. Anglo-Saxon tidak meninggalkan aturan puisi atau sistem eksplisit. Semua yang diketahui tentang puisi pada periode itu didasarkan dengan analisis yang modern. Teori pertama yang diterima secara luas dibangun oleh Edward Sivers. Dia membedakan 5 pola aliteratif yang berbeda menurut dari teori John Pope yang menggunakan notasi musik untuk melacak pola syair dan telah diterima di beberapa tempat. Pemahaman yang paling populer dan terkenal dari puisi Inggris kuno itu terus menjadi syair aliteratif Sivers. Puisi Inggris kuno adalah karya lisan dan pemahaman kita tentang bentuk tertulis yang tidak lengkap. Misalnya kita tahu bahwa penyair itu disebutnya skop dan dapat disadari dengan harpa. Kemudian tradisi ini menjadi suatu tradisi yang kita tidak bisa menyadari itu gitu. Jadi puisi itu mewakili jumlah terkecil dari teks Inggris kuno yang masih ada sampai sekarang. Kemudian para penyairnya. Kebanyakan penyair Inggris kuno itu anonim dan 12 diketahuinya nama-nama sumbernya itu pada saat abad pertengahan. Tetapi hanya 4 diantaranya yang diketahui karya-karyanya yang pasti seperti Sedman, Bede, Albert, dan juga Saint-Wulf. Nah, dari jumlah tersebut hanya Sedman, Bede, dan Albert yang mengetahui biografi, yang hanya diketahui biografinya. Kemudian ada puisi heroik. Puisi Inggris kuno yang paling banyak mendapat perhatian berkaitan dengan masa lalu heroik Jermani. Yang terpanjang itu ada sebanyak 3.182 baris. Dan yang paling penting adalah Beowulf yang muncul di Novel Codex yang rusak. Puisi tersebut menceritakan kisah pahlawan Gitis legendaris Beowulf yang merupakan karakter judul tersebut. Dan ini berlatar belakang di Skandinavia, di Swedia dan Denmark. Dan kisah itu mungkin juga berasal dari Skandinavia. Di luar Beowulf, puisi heroik lainnya juga ada, yaitu seperti pertarungan di Finnsburg, menceritakan kembali tentang salah satu adegan pertempuran di Beowulf. Walaupun hubungan dengan Beowulf ini banyak diperdebatkan juga. Dan yang kedua ada Walder, yaitu peristiwa kehidupan Walter dan Akuitan. Yang ketiga yaitu ada puisi elegy. Puisi pendek dari kitab Exeter kemudian digambarkan sebagai elegy atau puisi kebijaksanaan. Jadi puisi-puisi bijak yaitu Wolf dan Edwesser
kayak seperti ratapan sang istri dan pesan sang suami. Raja Albert yang Agung menulis puisi kebijaksanaan selama masa pemerintahannya. Kemudian ada puisi Inggris kuno dan teori lisan formula. Meskipun puisi Inggris kuno telah dipelajari secara ekstensif, untuk bukti teori bahwa puisi itu didasarkan menggunakan formula lisan. Kemudian disusun secara modern. Kemudian setelah puisi tadi itu ada prosa Inggris kuno. Jumlah prosa Inggris kuno yang bertahan ini lebih banyak daripada puisi. Jadi dari prosa yang masih ada, khotbah dan terjemahan Latin dari karya-karya keagamaan ini merupakan bagian dari prosa yang jauh lebih banyak dan lebih mayoritas dari puisi. Prosa Inggris kuno ini pertama kali muncul abad ke-9 dan terus direkam sampai abad ke-12. Berikut prosa-prosa yang bermunculan seperti prosa Kristen. Prosa Kristen ini penulisnya yang lebih terkenal adalah Raja Albert. Dan beliau menerjemahkan banyak buku dari bahasa Latin ke bahasa Inggris kuno. Beliau juga merupakan penulis khotbah Anglo-Saxon yang terbesar dan paling produktif yang disalin dan diadaptasi untuk digunakan hingga abad ke-13. Dia juga menulis sejumlah kehidupan orang-orang kudus, sebuah karya Inggris kuno tentang perhitungan waktu, surat-surat pastoral, kemudian terjemahan 6 buku pertama dari Alkitab dan juga lainnya. Kemudian ada prosa sekuler. Kronik Anglo-Saxon mungkin dimulai pada masa Raja Albert dan berlanjut hingga kurang lebih 300 tahun sebagai catatan sejarah Anglo-Saxon. Sebuah contoh tunggal dari roman klasik yang telah bertahan itu adalah fragmen dari kisah Apollonius dari Tirus dari abad ke-11. Jadi seorang biarawan yang menulis dalam bahasa Inggris kuno pada saat yang sama dengan Ælfric dan Wulfstan adalah Beardford dan dari Ramsay yang bukunya berjudul Handbook dan Manual yang tentang studi matematika dan retorika. Jadi naskah hukum Anglo-Saxon itu sebagian besar dan penting dari keseluruhan korpus. Selanjutnya ada penulisan sejarah. Sastra Inggris kuno tidak hilang pada tahun 1066 dengan penaklukan Norman. Banyak khotbah dan karya terus dibaca dan digunakan sebagian atau keseluruhan hingga abad ke-14 dan selanjutnya dikatalogkan dan diorganisir. Sastra Inggris kuno juga memiliki pengaruh pada sastra modern. Beberapa terjemah yang paling terkenal itu seperti terjemahan William Morris tentang Beowulf dan terjemahan Ezra Pound tentang The Cipher. Selanjutnya itu ada Renaissance Sastra. Jadi ini merupakan gerakan budaya dan seni di Inggris yang berasal dari abad ke-16 hingga ke-17. Hal ini terkait dengan Renaissance Eropa yang diyakini banyak sejarawan budaya berasal dari Italia Utara pada abad ke-14. Era dalam sejarah budaya Inggris ini kadang-kadang disebut juga zaman Shakespeare atau era Elizabeth. Penyair seperti Edmund Spenser dan John Milton menghasilkan karya yang menunjukkan minat tentang kepercayaan Kristen Inggris. Pikiran Inggris yang teguh, berpegang teguh pada tatanan lama, dan juga enggan melepas peninggalan terakhir dari gaya yang telah berabad-abad menjadi bagian dari kehidupan mereka. Jadi semua Renaissance yang datang ke Inggris setelah Perang Mawar yang berdarah kemungkinan untuk memikirkan seni dan juga kemewahannya. Shakespeare adalah produk khas dari Renaissance, mesin The Tempest, dan setting The Merchant of Venice.
adalah hasil langsung dari semangat mereka. Kemudian ada kritik terhadap ide Renaissance Inggris. Gagasan menyebut periode ini adalah The Renaissance adalah penemuan modern yang telah dipopulerkan oleh sejarawan yaitu Jacob Burckhardt pada abad ke-19. Gagasan Renaissance mendapat kecaman yang meningkat oleh banyak sejarawan budaya dan beberapa berpendapat bahwa Renaissance Inggris tidak memiliki ikatan nyata dengan pencapaian artistik dan tujuan seniman Italia Utara seperti Leonardo, Michelangelo, dan juga Donatello yang dekat diidentikan dengan Renaissance. Sejarawan juga mulai mempertimbangkan kata Renaissance sebagai kata yang dimuat secara tidak perlu menyiratkan tentang kelahiran kembali yang jelas positif dari abad pertengahan yang dianggap lebih primitif. Jadi kata Renaissance ini menjadi kata-kata yang dipertimbangkan apakah benar gitu. Ini merupakan kata yang sesuai. Beberapa sejarawan telah mengajukan pertanyaan seperti kebangkitan untuk siapa, kata Renaissance ini. Kebangkitan untuk siapa, menunjukkan kepada siapa, dan banyak sejarawan dan sejarawan budaya yang lebih suka menggunakan istilah modern awal dibanding kata Renaissance tersebut. Kemudian period ketiga yaitu adalah Early Modern Period. Elizabeth era Elizabeth melihat perkembangan besar sastra, terutama di bidang drama. Renaissance Italia telah menemukan kembali teater Yunani dan Romawi kuno. Dan ini berperan penting dalam perkembangan drama baru yang kemudian nantinya akan berkembang dari drama misteri dan keajaiban lama abad pertengahan. Orang Italia secara khusus terinspirasi oleh Seneca atau penulis drama dan filsuf besar yang tragis, dan juga terinspirasi dari Plautus yang merupakan klais komiknya, yaitu terutama pada prajurit yang membual memiliki pengaruh kuat pada Renaissance dan sesudahnya. Era Elizabethan adalah usia yang sangat kejam dan bahwa tingginya insiden pembunuhan politik itu di Italia Renaissance tidak banyak membantu meredakan ketakutan akan plot populernya. Akibatnya mewakili kekerasan tersebut di atas panggung itu mungkin lebih katarsis bagi penonton Elizabethan. Kemudian ada Jacobean literature. Setelah kematian dari Shakespeare, penyair dan dramawan Ben Jonson adalah tokoh sastra terkemuka dari era Jacobean atau pemerintahan James I. Johnson adalah ahli gaya dan satiris yang brilian. Volpone-nya menunjukkan sebagian kelompok scammer dibodohi oleh penipu top. Wakil dihukum oleh kejahatan, kebajikan membagikan hadiahnya orang lain yang mengikuti gaya Johnson, termaksud Beaumont dan Felter yang menulis komedi brilian. Jadi ini merupakan orang yang pada periode ketiga, Jacobean literature, setelah kematian dari Shakespeare. Kemudian ada sastra dari Caroline dan Cromwellian pada abad ke-17 dan pemerintahan Charles I dan makmurnya dan protektorat berikutnya, melihat perkembangan literatur politik dalam bahasa Inggris.
Dari jenis yang terakhir, Leviathan oleh Thomas Hobbes terbukti menjadi salah satu karya yang terpenting di filsafat politik Inggris. Tulisan-tulisan Hobbes adalah beberapa dari sedikit karya politik dari era yang masih diterbitkan secara teratur oleh John Bramhall. Dan periode ini juga melihat perkembangan buku berita, pendahulu surat kabar Inggris, dan jurnalis seperti Henry Muddiman, Marchman Needman, dan John Birkenhead, mewakili pandangan dan aktivitas pihak-pihak yang bertikai. Kemudian ada sastra restorasi. Sastra restorasi adalah sastra Inggris yang ditulis selama periode sejarah atau juga disebut dengan restorasi Inggris pada tahun 1660 sampai 1689 yang sesuai dengan tahun-tahun terakhir pemerintahan Stuart langsung di Inggris. Kemudian di sini ada konteks dan konten sejarah. Jadi selama Interregnum, Inggris telah mendominasi atau didominasi oleh sastra Puritan dan juga adanya penyensoran resmi. Pada saat Perang Saudara, puisi ini telah didominasi oleh puisi metafisik dari jenis John Donne, George Herbert, dan Richard Lovelace. Kemudian ada puisi. Pemulihan adalah pemulihan zaman itu ada pada puisi. Puisi tidak hanya merupakan bentuk sastra yang populer, tetapi juga merupakan bentuk sastra yang paling signifikan. Karena puisi mempengaruhi peristiwa politik dan juga mencerminkan waktu bagi rakyat sendiri, zaman yang didominasi oleh raja dan bukan seorang yang Zenius. Sepanjang periode itu, lirik, sejarah, dan puisi epik itu telah dikembangkan. Kemudian ada jurnalistik. Selama periode restorasi, cara yang paling umum untuk mendapatkan berita adalah publikasi lembar per lembar. Jadi, satu lembar kertas besar mungkin memiliki catatan tertulis yang biasanya berisi tentang partisipan, dan juga tertulis tentang kronologi dari suatu peristiwa yang terjadi pada saat itu. Namun periode tersebut merupakan awal dari jurnalisme profesional dan juga berkala. Yang pertama kali di Inggris. Jurnalisme berkembang terlambat, umumnya sekitar waktu William of Orange mengklaim tahta pada tahun 1689. Tapi kemudian direncanakan kembali dan mulai memiliki surat kabar pada saat William datang ke istana dari Amsterdam, di mana sudah ada surat kabar yang diterbitkan. Gitu. Kemudian ada sastra Augustan. Sastra Augustan adalah gaya sastra Inggris yang diproduksi pada masa pemerintahan Ratu Anne, Raja George I, dan juga George yang kedua pada paruh pertama abad ke-18, berakhir pada tahun 1740-an, dengan kematian Paus dan Swift yang masing-masing pada tahun 1744 untuk Paus dan juga 1745 yang disusul oleh Swift. Ini adalah zaman sastra yang menampilkan perkembangan novel yang sangat cepat dan juga ledakan sindiran, mutasi drama dari satir politik menjadi melodrama dan evolusi menuju puisi eksplorasi pribadi. Jadi zaman ini semakin didominasi oleh empirisme, sedangkan tulisan-tulisan ekonomi politik menandai evolusi merkantilisme sebagai filsafat formal. Augustan berasal dari pengarang tahun 1720-an dan 1730-an itu sendiri, yang menanggapi istilah yang lebih disukai George I dari Inggris untuk dirinya sendiri, sementara George I memaksudkan gelar untuk mencerminkan kekuatannya. Penyair paling menonjol pada zaman itu adalah Alexander Pope.
Tetapi keunggulan pop sebagian terletak pada pertempuran yang terus-menerus dengan penyair lainnya. Jadi pop semakin tergeser oleh yang jauh lebih unggul dibandingkan dia. Tapi yang paling terkenal pada saat itu, pada saat zaman Augustan, sastra Augustan ini adalah Alexander Pope. Selanjutnya, periode keempat yaitu abad ke-18. Di sini ada sastra Eropa pada abad ke-18. Sastra Eropa ke-18 ini mengacu pada sastra seperti puisi, drama, dan novel yang diproduksi di Eropa selama periode ini. Abad ke-18 melihat perkembangan novel modern sebagai genre sastra. Pada kenyataannya, banyak kandidat untuk novel pertama dalam bahasa Inggris berasal dari periode ini, di mana Fantomina yang memiliki karya Eliza Haywood mungkin yang paling terkenal pada sastra Eropa di abad ke-18. Kemudian ada pencerahan. Jadi pada abad ke-18 di Eropa, ini merupakan the age of enlightenment, dan sastra mengeksplorasi tema pergolakan sosial, pengembalian status pribadi, sindiran politik, eksplorasi geografis, dan perbandingan antara keadaan alami manusia yang seharusnya dan keadaan manusia yang seharusnya beradab. Jadi selama akhir abad ke-19, Anne Radcliffe akan menjadi pelopor novel dari Gothic. Novelnya itu berjudul The Castles of Athelin and Dunbayne pada tahun 1789. Kemudian ada periode romantisisme. Romantisisme adalah gerakan artistik, sastra, dan intelektual yang kompleks dan berasal dari Parubaya pada abad ke-18 di Eropa Barat yang tadi. Dan juga perasaan modern kita tentang karakter romantis terkadang didasarkan oleh cita-cita Byronic atau romantis. Romantisme melampaui model ideal rasional dan klasikis untuk mengangkat abad pertengahan dan unsur-unsur seni dan naratif yang dianggap sebagai abad pertengahan yang otentik. Pada romantisisme ini ada etimologinya. Jadi romantisisme ini merupakan gagasan dari romantis. Huruf kapital R ini berbeda dari romantis, yang berarti seseorang yang terlibat dalam percintaan. Ya, meskipun kata-kata tersebut memiliki akar kata yang sama, yaitu romantis, tapi kata romansa ini berasal dari bahasa Prancis kuno romance, yang merupakan genre prosa atau narasi heroik puitis yang berasal dari abad pertengahan. Jadi berbeda maknanya. Generasi kedua penyair romantis ini termaksud Lord Byron, Percy Bysshe, dan juga Percy Bysshe Shelley. Kemudian ada Mary Shelley dan juga John Keats. Kemudian pada abad selanjutnya, pada periode selanjutnya ini ada sastra Victoria. Sastra Victoria adalah sastra yang diproduksi pada masa pemerintahan Ratu Victoria, yaitu pada tahun 1837 sampai 1901, dan sesuai dengan zaman Victoria. Ini merupakan bentuk hubungan dan transisi antara penulis periode romantisme
dan sastra abad ke-20 yang sangat berbeda. Abad ke-19 melihat novel itu menjadi bentuk sastra bahasa Inggris yang sangat utama, dan karya-karya penulis pra-Victoria ini seperti Jane Austen dan Walter Scott. Jadi mereka telah menyempurnakan baik satire dari sosial dan cerita petualangan yang diamati dengan cermat. Kemudian di sastra Victoria ini ada novelis Charles Dickens, bisa dipanggil sebagai atau bisa disebut sebagai novelis pada zaman Victoria, dan dia merupakan yang terbaik dibandingkan dari penulis lainnya, dan juga merupakan yang terpopuler karena karakternya yang menjalani hidup dari luar halaman. Dickens masih menjadi penulis yang paling populer dan paling banyak dibaca pada saat itu. Novel asli pertamanya itu berjudul The Pickwick Papers yang ditulis pada usia 25 tahun. Dan saingan terbesar Dickens itu adalah William Thackeray dengan gaya yang serupa, tetapi pandangan satir yang berbeda itu sedikit lebih berbeda, dan juga kalau William ini cenderung menggambarkan situasi yang lebih bercita rasa kelas menengah daripada Dickens. Dan ia terkenal dengan novelnya yang berjudul Vanity Fair, subjudulnya itu A Novel Without a Hero, dan juga merupakan contoh bentuk populer pada periode sastra Victoria. Kemudian setelah novelis, ini ada gaya novel Victoria. Virginia Woolf dalam seri esainya The Common Reader menyebutkan Middlemarch karya George Eliot sebagai salah satu sedikit novel bahasa Inggris yang ditulis untuk orang dewasa. Kritik ini kemudian mencakup secara luas, seperti halnya semua kesusastraan Inggris. Kemudian ada other literature, seperti bacaan untuk anak-anak. Bacaan anak-anak penulisnya ini seperti Lewis Carroll, dan kemudian ada Valentine dan Anna Sewell. Mereka menuliskan selain dari sastra, mereka menuliskan bacaan untuk anak-anak. Genre yang lainnya termaksud sajak yang tidak masuk akal, puisi membutuhkan minat, Jadi sastra atau literature ini tidak hanya berfokus kepada orang dewasa saja, tetapi juga mengutamakan bacaan dari anak-anak. Jadi yang pada saat itu cerita sekolah yang berkembang pesat itu seperti School Days karyanya Thomas Hodges, dan juga Tom Brown and Stalky and Co. karya Kipling dan klasik. Adalah klasik. Jadi ini cerita yang berkembang pada saat itu. Kemudian ada puisi dan drama. Albert Lord Tennyson memegang penghargaan penyair selama lebih dari 40 tahun, dan syairnya menjadi basi akhirnya, tetapi karya awalnya itu benar-benar dipuji. Tim puisi seperti suami istri Elizabeth dan juga Barrett Browning dan juga Robert Browning melakukan hubungan asmara mereka melalui syair dan menghasilkan banyak puisi yang lembut dan juga romantis. Itu tentang puisi. Kemudian ada pengaruh kekaisaran. Sastra Arab dan Sanskerta adalah beberapa karya terkaya yang ditemukan dan diterjemahkan untuk konsumsi populer. Rubaiyat Omar Khayyam
adalah salah satu yang terbaik dari karya-karya ini, dan ini diterjemahkan oleh Edward Fitzgerald yang memperkenalkan banyak keterampilan puitisnya sendiri ke dalam adaptasi yang agak bebas dari karya abad ke-11. Kemudian ada Sains, Filsafat dan Penemuan. Era Victoria adalah waktu yang penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan Victoria memiliki misi untuk menggambarkan dan mengklasifikasi seluruh alam. Banyak dari tulisan ini tidak naik ke tingkat yang dianggap sebagai sastra, tetapi satu buku khususnya, seperti On the Origin of Species, karya dari Charles Darwin. Kemudian ada The Influence of Victorian Literature, atau pengaruh sastra Victoria. Negara yang tidak dapat menghindari pengaruh dari sastra Victoria dan juga kadang digolongkan sebagai bagian dari sastra Victoria itu adalah Australia, Selandia Baru atau New Zealand, dan juga Kanada. Penulis Victoria sastra Kanada itu termaksud Grant Allen, Susanna Moodie, dan Catherine Portrell. Sastra Australia ini memiliki penyair yang bernama Adam Lindsay Gordon dan juga Banjo Peterson yang menulis Waltzing Matilda, dan sastra Selandia Baru ini termaksud Thomas Bracken dan juga Frederick. Kemudian selanjutnya ada modernisme. Sastra modernis adalah bentuk sastra modern yang khususnya modern yang tinggi dan tidak bisa modernisme yang tinggi dan tidak bisa disamakan dengan sastra modern. Jadi modern dan modernisme ini berbeda. Ada bagian yang terpisah tentang puisi modernisme sebagai gerakan sastra mencapai puncaknya di Eropa pada tahun 1910 dan 1920. Tulisan-tulisan abstrak Gertrude Stein misalnya sering dibandingkan dengan kubisme dan yang fragmentaris dan juga multiperspektif dari temannya Pablo Picasso. Kemudian ini merupakan karakter dari modernisme. Untuk karakteristik formalnya, ini ada formulir terbuka, syair gratis, narasi terputus-putus, kemudian penjajaran, intertekstualitas, kiasan klasik, meminjam dari budaya dan bahasa lain, penggunaan metafora yang tidak konvensional, metanarasi, fragmentasi, dan juga berbagai sudut pandang dari naratif. Kemudian untuk karakteristik tematiknya, ini ada kehancuran norma sosial dan kepastian budaya, dislokasi makna dan pengertian dari konteks normalnya, kemudian ada valorisasi individu yang putus asa dalam menanggapi masa depan yang tidak terkendali, kemudian ada kekecewaan, penolakan sejarah, dan penggantian masa lalu yang mistis, dipinjam tanpa kronologi, kemudian ada produk metropolis, ada aliran kesadaran, selanjutnya wacana tidak langsung gratis, dan juga yang terakhir ada perubahan teknologi yang luar biasa di abad ke-20. Selanjutnya yaitu periode sastra postmodern atau setelah modernisme. Istilah dari sastra postmodern digunakan untuk menggambarkan kecenderungan pada sastra pasca Perang Dunia Kedua. Ini merupakan kelanjutan dari eksperimen yang diperjuangkan oleh para penulis periode modernisme yang sangat bergantung pada fragmentasi, paradoks, dan narator yang dipertanyakan. Background atau latar belakang. Prakursor yang disignifikasikan. Penulis yang sering menunjukkan novel awal dan koleksi cerita sebagai inspirasi untuk eksperimen mereka dengan narasi dan struktur. Contoh penting lain dari parodi abad ke-18 ini termaksud karya Jonathan Swift dan juga Shyamala oleh Henry Fielding. Ada banyak
Contohnya itu pada abad ke-19. Selanjutnya ada perbandingan dengan sastra modernis. Sastra modern dan postmodern diwakili jeda dari realisme abad ke-19, di mana sebuah cerita diceritakan dari sudut pandang yang objektif. Dalam pengembangan karakter, baik sastra modern maupun postmodern mengeksplorasi subjektivisme, beralih dari realitis eksternal untuk memeriksa keadaan kesadaran batin, dan dalam banyak kasus mengambil contoh modernis dalam gaya aliran kesadaran Virginia Woolf dan James Joyce. Kemudian ada pergeseran ke modernisme. Seperti semua era gaya, tidak ada tanggal pasti naik turunnya popularitas dari postmodernisme. 1941 tahun di mana novelis Irlandia yang bernama James Joyce dan novelis Inggris yang bernama Virginia Woolf itu meninggal. Kadang-kadang digunakan sebagai bahasa kasar untuk permulaan postmodernisme. Jadi meninggalnya mereka itu seperti batas kasar dari permulaan postmodernisme. Karya-karya yang diterbitkan setelah 1969 ini merupakan upaya metaliter yang harus dibaca berdasarkan teorinya sendiri. Dan kemudian ada teknik dan teknik umum. Tema dan teknik umum. Semua tema dan teknik ini sering digunakan bersamaan, misalnya metafiksi dan pastik sering digunakan untuk ironi. Kemudian di sini ada ironi, main-main, dan humor hitam. Linda Hudson mengklaim fiksi postmodern secara keseluruhan dapat dicirikan oleh tanda kutip yang ironis, yang sebagian besar dapat dianggap sebagai lidah di pipi. Dan ironi ini bersama dengan humor hitam dan konsep umum permainannya. Kemudian ada campuran. Untuk menggabungkan dan menempelkan secara bersamaan beberapa elemen dalam sastra postmodernis bisa menjadi penghormatan atau parodi gaya pada masa lalu, sehingga ini dapat dilihat sebagai representasi dari aspek masyarakat postmodern yang kacau balau, pluralistik, dan syarat dari informasi. Kemudian ada metafiksi. Metafiksi pada dasarnya adalah menulis tentang mendahului peralatan. Kemudian membuat artifisial, seni, atau fiksi-fiksi jelas bagi pembaca dan umumnya mengabaikan perlunya dari penangguhan ketidakpercayaan yang disengaja. Kemudian ada metafiksi historiografi. Linda menciptakan istilah metafiksi historiografis untuk merujuk pada karya-karya yang membuat fiksi peristiwa atau tokoh sejarah yang sebenarnya. Jadi contoh pentingnya itu seperti The General in His Labyrinth oleh Gabriel Garcia, dan juga dari Ragtime oleh Doctorow. Kemudian ada distorsi temporal. Ini merupakan teknik umum dalam fiksi modernisme. Fragmentasi dan narasi non-linear adalah fitur utama dalam sastra modern dan postmodern. Kemudian ada paranoid. Mungkin ditunjukkan yang paling terkenal dan efektif itu dalam Cage 22, karya Joseph Heller dan karya dari Thomas Pynchon, rasa paronia, keyakinan bahwa ada sistem keteraturan di balik kekacauan dunia. Kemudian ada maksimalisme,
Posisi postmodern adalah bahwa gaya novel harus sesuai dengan apa yang digambarkan dan diwakilkan, dan menunjukkan kembali ke contoh-contoh zaman sebelumnya. Jadi di sini ada different perspektif atau perspektif yang berbeda. John Barth, novelis postmodern yang sering berbicara tentang label postmodern, menulis sebuah esai berpengaruh pada tahun 1968 berjudul Literature of Exhaustion. Dan pada tahun 1979 menulis Literature of Replenishment untuk menjelaskan esai sebelumnya. Kemudian banyak dari novel postmodern yang terkenal berhubungan dengan Perang Dunia Kedua, dan juga novelis David Foster dalam esainya pada tahun 1990, A Unibus Pluram, membuat hubungan antara kebangkitan postmodernisme dan kebangkitan televisi dengan kecenderungannya menuju referensi diri dan penjajaran ironis. Views of English Literature. Jadi ini merupakan sudut pandang tentang sastra Inggris dari The Aleph dan cerita lainnya. George Louis Borges dari George. Saya selalu menganggap sastra Inggris sebagai yang terkaya di dunia. Penemuan sekarang dari ruang rahasia seperti sastra Inggris kuno yang di ambang sastra itu datang kepada saya sebagai hadiah tambahan. Jadi selalu menganggap sastra ini adalah bagian yang paling berharga dan terkaya di dunia. Baiklah, itu tadi review buku yang berjudul English Literature yang telah saya review. Apabila ada kesalahan dalam mereview ataupun kekurangan, saya minta maaf karena saya masih ada kekurangan dan kesalahan. Saya berharap saya dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan saya untuk jauh lebih baik lagi selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.